Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Hermawan Setianugraha, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun, perlu Bapak dan Ibu ketahui, pada webinar kali ini kami mengusung tema mengintip kecanggihan e-faktur 3.0. Untuk penyampaian materi oleh narasumber, akan kami beri waktu kurang lebih selama 1 jam. Baik, kepada Bapak Hermawan, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia melakukan update atas e-faktur. Update ini tentu bukanlah update yang pertama. Kita sebagai PKP mengetahui bahwa update yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan update yang sangat lompatan yang sangat besar sekali. Kita tahu bahwa pertama kali kita menerbitkan faktur pajak itu berbentuk kertas. Setelah itu Direktorat Jenderal Pajak mengubah dengan cara mengatur tentang penomoran faktur pajak. Setelah itu Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan e-faktur, dan yang terakhir yang berlaku secara nasional mulai tanggal 1 Oktober 2020 ini adalah e-faktur 3.0. Pada webinar kali ini bersifat sebagai sharing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kita sampaikan adalah bukan yang paling benar, tetapi kita selalu menerima masukan dan kita sangat senang sekali atas masukan dari Bapak Ibu peserta webinar. Tidak berpanjang lagi mukadimah, kita akan masuk ke dalam materi. Saat berlakunya e-faktur 3.0, Direktorat Pajak melalui pengumuman nomor PEng 11/PJ.09/2020 tentang implementasi nasional aplikasi e-faktur desktop versi 3.2 mengumumkan sebagai berikut. Yang pertama adalah implementasi nasional aplikasi e-faktur 3.0 dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Jadi mulai nasional untuk e-faktur versi 3.0 adalah 1 Oktober 2020. Seluruh pengusaha kena pajak atau PKP dapat mengunduh atau mendownload aplikasi terbaru melalui alamat https://e-faktur-pajak.go.id. Yang kedua adalah yang diumumkan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan berupa korup database, pengguna aplikasi perlu melakukan backup database atau folder database yang sedang digunakan. Nah, apakah hal ini bisa kita lakukan? Memang menurut ketentuan harusnya kita mengupdate folder database yang kita gunakan. Namun, saran dari kami adalah, saran terbaik best practice adalah tidak ada salahnya bagi PKP untuk mengcopy seluruh aplikasi e-faktur 2.2 sebelum dilakukan update. Apa tersebut perlu kita lakukan adalah pernah kita mendampingi wajib pajak atau PKP untuk mengupdate e-faktur 3.0 dan ternyata terjadi kegagalan. Pada saat terjadi kegagalan update e-faktur 3.0, maka PKP mau tidak mau harus mengunduh lagi atau mendownload lagi e-faktur 2.2 dan kemudian memanfaatkan database yang telah disimpan atau di backup gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti ini, kami sarankan best practice untuk mengcopy saja aplikasi e-faktur 2.2, sehingga apabila ada kesalahan dalam melakukan update ke e-faktur 3.0, maka PKP tidak lagi perlu untuk bingung mengunduh dan menginstal backup yang terbaru. Selanjutnya adalah aplikasi versi 3.0 ini membawa berbagai fitur baru termasuk pre-populated. Pre-populated apa saja? Yang pertama adalah pajak masukan berupa pemberitahuan impor barang. Yang kedua adalah pre-populated pajak masukan berupa e-faktur. Yang ketiga adalah pre-populated VAT refund. Yang keempat adalah sinkronisasi kode cap. Dan yang terakhir adalah pre-populated SPT masa PPN. Untuk lebih memperdalam terkait dengan e-faktur 3.0, maka kita akan lanjutkan ke dalam sesi selanjutnya. Saat berlaku e-faktur 3.0, implementasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur 3.0 dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah dimulai terbatas pada 4 PKP
di lingkungan KPP wajib pajak besar pada Februari tahun 2020. Yang kedua adalah dilanjutkan perluasan implementasi pada 31 PKP terdaftar di KPP wajib pajak besar dan KPP Madya Jakarta pada 10 Juni tahun 2020. Selanjutnya pada 1 Agustus tahun 2020 dilakukan implementasi pada seluruh PKP di KPP wajib pajak besar, seluruh PKP di KPP Madya di Jakarta, dan 19 PKP terdaftar di KPP Madya dan Pratama di luar Jakarta. Yang keempat adalah implementasi selanjutnya adalah 1 September tahun 2020 untuk 5 PKP terdaftar di KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan. Yang terakhir adalah ini berlaku nasional. Implementasi secara nasional akan dilakukan pada 1 Oktober tahun 2020 untuk masa pajak September 2020. Artinya, PKP yang ingin melaporkan SPT masa PPN masa September tahun 2020 yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November tahun 2020 wajib menggunakan e-faktur 3.0, baik untuk penguploadan maupun untuk pelaporan melalui e-faktur web-based. Kewajiban PKP menggunakan e-faktur 3.0 ini ditegaskan melalui pengumuman di Telegram resmi dari pengembang e-faktur, yang mana adalah PKP yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 per tanggal 1 Oktober 2020 wajib beralih ke e-faktur 3.0. Tidak ada keputusan Direktorat Jenderal Pajak baru yang diterbitkan kepada PKP. Cap Dirjen yang berlaku adalah keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Aplikasi e-faktur versi 2.2 akan ditutup pada 5 Oktober tahun 2020. Nah, sering ada pertanyaan dari pengusaha kena pajak, bagaimana kalau pengusaha kena pajak terlanjur menggunakan e-faktur 3.0? Apakah pengusaha kena pajak tersebut sudah tidak dapat lagi menggunakan e-faktur versi sebelumnya, yaitu versi 2.2? Jawaban dari Telegram resmi pengembang e-faktur adalah pada saat perusahaan sudah ditetapkan sebagai PKP menggunakan e-faktur 3.0 atau sudah melakukan instalasi e-faktur 3.0, perusahaan atau PKP tidak dapat lagi menggunakan e-faktur 2.2. Nah, apa sih sebenarnya fitur-fitur terbaru dari e-faktur 3.0? Fitur tambahan yang ada pada e-faktur 3.0 meliputi yang pertama adalah pre-populated pajak masukan. Yang kedua adalah pre-populated PIB, pemberitahuan impor barang. Yang ketiga adalah pre-populated SPT. Yang terakhir adalah sinkronisasi kode cap fasilitas. Nomor 1, nomor 3 sampai nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah pre-populated. Sebenarnya apa sih pre-populated itu? Pre-populated, baik pajak masukan maupun pemberitahuan impor barang PIB, adalah fitur terbaru yang ada di e-faktur 3.0. Pada aplikasi sebelumnya e-faktur 2.2, PKP pada saat menerima faktur dari lawan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP, PKP memiliki beberapa cara untuk melakukan penginputan pajak masukan tersebut ke dalam e-faktur. Yang pertama adalah secara manual, key-in. PKP dapat merekam secara manual melalui e-faktur 2.2. Yang kedua adalah melakukan skema impor, di mana PKP dapat menuliskan terlebih dahulu datanya pada file berbentuk CSV, kemudian diimpor dalam aplikasi e-faktur 2.2, atau cara yang terakhir adalah menggunakan aplikasi scanner e-faktur ke aplikasi e-faktur. Nah, scanner ini merupakan produk selain dari Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak pada saat sosialisasi menyarankan adalah karena ini bukan produk dari Direktorat Jenderal Pajak, maka disarankan untuk tidak menggunakan. Mengapa? Karena Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjamin terkait dengan kerahasiaan dari faktur pajak. Nah, e-faktur 3.0 akan menyediakan data pajak masukan yang dapat PKP kreditkan ke sistem, sehingga PKP tidak perlu lagi melakukan input secara manual ke dalam aplikasi e-faktur. Sementara itu, menu SPT di dalam e-faktur 2.2 itu dipindah menggunakan e-faktur web-based. Menu ini disebut pre-populated SPT, yaitu adalah PKP
wajib menggunakan aplikasi e-faktur web based untuk melaporkan SPT masa PPN, yang mana sebelumnya PKP harus meng-create CSV terlebih dahulu, kemudian mengupload ke DJP Online menggunakan pre-populated SPT ini, maka PKP tidak lagi perlu melakukan hal tersebut. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mulai dari yang pertama sekali, yaitu adalah bagaimana penggunaan aplikasi e-faktur untuk PKP yang baru dikukuhkan setelah tanggal 1 Oktober tahun 2020. Mungkin Bapak dan Ibu adalah pengguna e-faktur 2.2 atau dikukuhkan PKP sebelum 1 Oktober sehingga mudah sekali nanti untuk update-nya. Tapi kita memulai pembahasan adalah dari bagaimana PKP yang baru dikukuhkan setelah tanggal 1 Oktober tahun 2020. Yang pertama adalah tentu PKP tersebut dapat membuka laman e-faktur.pajak.go.id/login. Di sini PKP dapat mengunduh terlebih dahulu aplikasi e-faktur pada yang kita berikan warna merah, pada link yang kita berikan warna merah. Setelah kita klik, di sini terdapat yang nomor 1 adalah aplikasi e-faktur yang memiliki beberapa versi, Windows 32 bit, Windows 64 bit, Linux 32 bit, Linux 64 bit, dan Macintosh 64 bit. Ini PKP dapat memilih sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer yang dipergunakan. Selain itu, di laman ini juga terdapat patch update aplikasi e-faktur 3.0 dengan versi yang sama dengan aplikasi e-faktur, yaitu adalah Windows 32 bit, Windows 64 bit, Linux 32 bit, Linux 64 bit, dan Macintosh 64 bit. Setelah kita unduh, kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Innovanya, Kita nyebutnya sebagai laman Innova. Yang pertama adalah username. Ini PKP dapat menuliskan NPWP-nya 15 digit tanpa tanda baca, titik maupun strip, dan password. Passwordnya adalah 8 digit. Nah, password ini diperoleh dari mana? Password ini diperoleh pada saat PKP mengajukan pengukuhan PKP. Di sini terlihat, ini adalah contohnya, ini adalah contoh surat elektronik yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP. Di sini diberitahukan bahwa password yang Anda ajukan berdasarkan surat permohonan adalah 8 digit. Nah, biasanya 8 digit. 8 digit. Nah, 8 digit ini adalah merupakan password yang harus dimasukkan ke dalam laman Innova. Setelah itu, PKP disarankan untuk mengunduh sertifikat digital. Berada di sebelah kiri, nomor 4 dari bawah. Biasanya itu tanda atau tombol OK-nya ini tidak terlihat. Salah satu solusinya adalah di zoom out atau dikecilkan, di zoom. Ini terlihat dari di layar kita menggunakan 70%. Jadi awalnya tidak terlihat OK-nya, jadi kita perkecil tampilannya sehingga ini akan muncul tombol OK. Kita klik tombol OK. Nanti ada menu unduh. Di dalam aplikasi atau di dalam laman Innova ini, sertifikat elektronik dapat kita ketahui kapan expirednya atau berakhirnya. Yang kita berikan warna kuning, kotak kuning, ini menunjukkan bahwa sertifikat elektronik berlaku sampai dengan 7 Oktober tahun 2022. Nah, ini merupakan warning yang bagus kepada PKP untuk sebelum sertifikat elektronik expired atau kadaluarsa, PKP dapat mengajukan perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Setelah kita mengetahui kapan expired atau berlakunya sertifikat elektronik, maka kita klik tombol unduh. Pada saat kita mengklik tombol unduh, maka kita akan diminta untuk memasukkan paspres. Nah, ini terjadi di pengalaman kami mendampingi PKP. Jadi pada saat PKP mengajukan sertifikat elektronik, itu ada yang
paspresnya diminta langsung sehingga PKP langsung menyebutkan paspresnya, ada juga yang tidak diminta untuk menyebutkan paspres gitu kan ya. Kondisi idealnya apabila PKP menyebutkan paspresnya, maka kita masukkan paspres sesuai dengan pada saat kita menyebutkan kepada petugas di KPP gitu. Namun apabila PKP tidak menyebutkan atau tidak diminta menyebutkan paspres, nah inilah saat di mana PKP dapat mengetik paspres yang diinginkan. Jadi inilah pada saat PKP mengetik paspres. Nah, jadi kita pernah mendampingi PKP, ternyata PKP ini tidak diminta dan kita kebingungan. Paspresnya apa? Ternyata proses di sinilah proses kita membuat paspres gitu kan. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu sertifikat akan terunduh di komputer kita. Setelah terunduh, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Di sini kita akan memilih e-faktur yang mana sih yang sesuai dengan aplikasi atau sesuai dengan spesifikasi komputer kita. Kita ambil contoh, kita mengunduh jenis e-faktur Windows 64 bit. Kebetulan kami menggunakan spesifikasi komputer 64 bit. Maka kita mengunduh e-faktur Windows 64 bit. Setelah itu kita ekstrak hasil unduhan kita. Setelah kita ekstrak, maka kita klik kanan. Kita klik kanan, kita pilih Run as Administrator. Setelah itu, e-faktur ini akan membentuk folder yang berisikan beberapa macam file seperti ini. Kita menyarankan pada PKP untuk memindahkan atau meletakkan sertifikat elektronik yang tadi telah kita unduh ke dalam folder e-faktur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan PKP nanti pada saat membutuhkan untuk mengupload sertifikat elektronik. Jadi kita sarankan untuk memindahkan sertifikat elektronik ke dalam folder e-faktur. Contohnya adalah kita pindahkan sertifikat elektroniknya. Setelah itu jangan dulu dijalankan aplikasinya. Jadi ini berlaku untuk PKP yang baru dikukuhkan setelah tanggal 1 Oktober. Yang mana wajib menggunakan e-faktur 3.0. Jadi setelah kita pindahkan jangan dulu dijalankan aplikasinya. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita kembali lagi ke laman Innova. Kalau untuk yang bagian atas kita adalah mengunduh aplikasi e-faktur. Yang keenam atau yang bagian yang paling bawah ini adalah kita akan mengunduh patch e-faktur 3.0. Jadi kita akan mengunduh patch e-faktur 3.0. Kita unduh patch e-faktur sesuai dengan spesifikasi komputer yang kita pergunakan. Kita unduh yang e-faktur Windows 32, e-faktur Windows 34. Setelah kita unduh, kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kebetulan saya menggunakan e-faktur 3.0 dengan versi Windows 64 bit. Setelah kita ekstrak, maka kita akan mendapatkan 3 jenis file. Yang pertama adalah e-tax invoice. File kedua adalah e-tax invoice main. Yang ketiga adalah e-tax invoice UPD. Ketiga jenis file hasil dari ekstrak patch e-faktur 3.0 kita copy dan kita pastekan ke dalam folder e-faktur 2.2 yang telah kita unduh tersebut. Pada saat kita mengcopy paste akan ada pilihan replace. Kita akan pilih replace the file in the destination. Kita pilih pilihan tersebut. Setelah itu beberapa pihak dari Direktorat Jenderal Pajak, bahkan di telegram resmi dari pengembang di e-faktur 3.0 itu menyarankan nih, bagi PKP yang memiliki database yang sangat banyak sekali, yang mana pada saat membuka aplikasi e-faktur ini memerlukan waktu yang lama, Solusi dari pengembang e-faktur 3.0 adalah untuk file e-tax invoice UPD ini ubah namanya menjadi e-tax invoice UPD
dash garis bawah underscores update backup. Jadi menjadi e-tag invoice UPD underscores backup gitu kan. Keuntungannya apa? Keuntungannya setelah kita lakukan hal tersebut adalah pada saat kita membuka aplikasi e-faktur, itu e-fakturnya lebih cepat karena tidak membuat backup database. Nah, tapi dari kelebihan ini terdapat kekurangan berupa PKP sebagai user harus meng-backup manual dari database e-faktur 3.0-nya. Apabila Bapak atau Ibu sebagai user dari e-faktur 3.0 tidak menginginkan untuk mengupdate atau membackup database secara manual, maka langkah tersebut tidak perlu kita lakukan gitu. Kebetulan karena PKP yang kita dampingi adalah PKP yang database-nya tidak terlalu besar, maka kami juga tidak menyarankan kepada PKP untuk melakukan langkah mengubah file e-tag invoice UPD menjadi tag invoice UPD underscore backup. Baik, kalau tidak kita lakukan, maka kita langkah selanjutnya adalah menjalankan aplikasi e-faktur 3.0 dengan cara kita mencari file yang bernama e-tag invoice. Kita mencari file yang bernama e-tag invoice. Kita klik kanan dan kita pilih run as administrator. Setelah kita menjalankan aplikasi e-faktur, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan sebagai berikut. Kita pilih local database, kita pilih connect. Setelah itu, untuk menjalankan aplikasi ini, kita perlu masuk lagi ke dalam laman Innova. Ke dalam laman Innova. Nah, ini berlaku untuk PKP yang baru dikukuhkan setelah tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kita klik profile user. Setelah itu akan muncul yang perlu kita masukkan adalah kode aktivasi. Jadi apabila e-faktur kita belum pernah di reset, maka kode aktivasi yang atas dengan kode aktivasi e-faktur desktop ini akan sama nih. Akan sama. Nah, kode aktivasi ini yang ada di laman Innova, kita copy dan kita pastekan atau kita masukkan ke dalam aplikasi e-faktur. Mengapa kita memasukkan kode aktivasi yang ada di profil yang di laman Innova dibandingkan dengan yang di surat gitu kan, yang dibandingkan dengan surat gitu kan. Sebenarnya kode aktivasi ini juga sudah diberikan oleh otoritas Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP. Namun kebiasaan dari atau yang sering terjadi di PKP adalah dikarenakan di dalam surat itu kode aktivasinya dipisahkan oleh tanda strip atau dash. Biasanya PKP itu memasukkannya apa adanya. Jadi kita pernah ada konsultasi dengan PKP gitu, bertanya bagaimana sih cara menggunakan e-faktur gitu kan ya. Kita sarankan untuk masukkan kode aktivasi yang ada di surat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ternyata PKP-nya memasukkannya sesuai dengan apa adanya. Ada tombol stripnya, dashnya juga dimasukkan, sehingga aplikasi tidak menerima. Nah, kita merasa bahwa mungkin si PKP-nya ini salah, terus kita menyarankan untuk di-reset gitu kan ya. Setelah di-reset, PKP tentu akan masuk ke dalam laman Innova dan mengcopy kode aktivasi ini. Barulah barulah kita mengetahui bahwa sebelumnya PKP itu memasukkan kode aktivasinya dengan apa adanya, dengan memasukkan dashnya, sehingga kita lebih menyarankan kepada PKP yang baru pertama kali menggunakan e-faktur untuk mengcopy kode aktivasinya pada laman Innova dibandingkan menggunakan yang ada di surat. Toh kalau PKP ingin mengcopy yang dari surat, tanda dashnya harus dihilangkan atau tidak dipergunakan. Setelah kita masukkan kode aktivasi, maka kita diminta untuk register e-tag invoice, di mana di sini ada 3 isian yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah NPWP, yang kedua adalah kita harus mengunggah sertifikat elektronik. Itulah mengapa tadi kita menyarankan kepada PKP untuk meletakkan sertifikat elektronik
pada folder yang sama di e-faktur. Sehingga memudahkan pada saat aplikasi meminta kita untuk mengupload sertifikat elektronik. Jadi kita klik open, kita browse, kita cari di mana sertifikat elektronik. Kebetulan kita telah letakkan di dalam folder yang sama dengan e-faktur sehingga mudah sekali. Setelah kita upload, kita diminta untuk memasukkan kode aktivasi. Kode aktivasi ini kita sarankan kepada PKP untuk mengcopy dari laman Innova dibandingkan dengan memasukkan sendiri dari surat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Toh kalau pun PKP ingin memasukkan yang dari surat, tidak boleh menggunakan tanda strip yang ada di dalam surat tersebut. Setelah kita masukkan, kita klik register, maka PKP diminta untuk memasukkan CAPTCA. Kita harus memasukkan CAPTCA. Dan kita diminta untuk memasukkan password. Password apakah yang diminta? Password yang dikirim melalui email atau password untuk memasuki laman Innova. Setelah kita masukkan passwordnya, kita klik submit. Setelah kita klik submit, maka kita diminta untuk register user lokalnya. Nama user bebas, tapi biasanya kami memberikan saran kepada PKP untuk menggunakan nama admin karena lebih memudahkan. Nama lengkap ini adalah nama lengkap direktur atau nama lengkap pihak atau orang yang berhak untuk tanda tangan di faktur, sebagaimana yang tertera pada spesimen tanda tangan yang diserahkan oleh PKP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya kita sarankan untuk menuliskan nama direkturnya. Setelah itu adalah kita diminta untuk menuliskan password. Ini adalah password untuk memasuki atau untuk menggunakan aplikasi e-faktur. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan ulang password tersebut. Setelah kita mengisi isian-isian ini, maka kita mengklik daftarkan user. Baik, setelah itu aplikasi e-faktur akan tertutup. PKP dapat mengaktifkan lagi e-faktur dengan memasukkan nama user. Nama user adalah admin tadi sesuai dengan yang pada saat kita mendaftar. Setelah itu kita memasukkan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Maka e-faktur untuk PKP yang baru dikukuhkan setelah tanggal 1 Oktober maupun PKP yang existing atau PKP yang telah menggunakan e-faktur 2.0 ini telah dapat dijalankan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ada menu baru di sini, yaitu adalah pre-populated data, atau di sini tertulis bahwa versi aplikasi 3.0.0.1. Inilah bukti bahwa aplikasi yang kita pergunakan ini telah update sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini di e-faktur 3.0 ini adalah menu pre-populated data. Ini seperti apa sih? Pada saat kita klik di sini ada menu pre-populated data faktur pajak masukan, pre-populated data dokumen impor, dan yang terakhir adalah pre-populated VAT refund. Nah, kita akan mencoba menggunakan menu pre-populated faktur pajak masukan yang kita berikan kotak warna kuning. Seperti apa sih penggunaannya? Pada saat kita klik menu tersebut, maka akan muncul kotak bertuliskan daftar faktur PM pre-populated. Kita diminta untuk memasukkan masa pajak, tahun pajak. Nah, di menu pre-populated yang ada di e-faktur 3.0, kita mencoba untuk mencari data pajak masukan pre-populated masa Januari tahun 2019. Masa Januari tahun 2019. Kita klik get data, setelah itu akan muncul CAPTCA. Kita diminta untuk memasukkan CAPTCA, setelah itu kita diminta untuk memasukkan password. Password apakah yang diminta adalah, ini adalah password untuk masuk ke dalam laman Innova. Setelah kita masukkan password, kita klik submit. Nah, setelah itu akan muncul CAPTCA berikutnya. CAPTCA ini bersifat sensitif, tidak seperti CAPTCA sebelumnya.
maksudnya sensitif adalah PKP harus memperhatikan besar kecilnya huruf. Jadi kalau yang di sebelumnya, walaupun tampilan captchanya adalah huruf tidak kapital, itu apabila PKP masukkan dengan huruf kapital itu tidak masalah. Kalau captcha yang itu dari PKP wajib terhadap kecilnya dari huruf ini. Kita masukkan captcha, kita klik validate, ternyata setelah kita mencoba untuk menu pre-populated e-faktur 3.0 masa pajak Januari tahun 2019 ini tidak ada. Tidak ada. Untuk informasi kepada Bapak Ibu peserta webinar, untuk menu pre-populated yang ada e-faktur 3.0 ini baru bisa datanya diberikan itu adalah masa Januari tahun 2020, sehingga untuk masa pajak sebelum itu tidak dapat diminta atau tidak dapat kita lihat datanya. Nah, akhirnya kita mengganti masa pajaknya, kita ganti menjadi masa pajaknya Januari yang sebelumnya 2019, kita ganti menjadi tahun 2020. Terus kita klik get data, masukkan captcha pertama, masukkan password untuk masuk ke dalam laman Innova, dan kita masukkan captcha kedua tadi, sehingga kita memperoleh ada pajak masukan. Inilah pajak masukan yang ditampilkan oleh menu pre-populated. Nah, maksudnya faktor pajak ini. Faktor pajak yang ditampilkan dalam menu pre-populated ini adalah faktor pajak masukan yang belum PKP kreditkan. Artinya, di dalam masa pajak Januari tahun 2020, ini terdapat 35 faktor pajak yang berhak dikreditkan oleh PKP tersebut. Nah, faktor pajak ini terdiri dari masa pajak apa saja? Ini sesuai dengan pengkreditan pajak masukan, yaitu adalah untuk masa pajak penerbitan dan 3 bulan selanjutnya. Artinya, kalau di bulan atau di masa Januari tahun 2020, faktor pajak yang berjumlah 35 ini terdiri dari masa pajak Januari tahun 2020, terdiri juga masa pajak Desember tahun 2019, terdiri dari masa pajak November tahun 2019, dan masa pajak Oktober tahun 2019. Jadi ada beberapa macam masa pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dapat dikreditkan di masa pajak Januari tahun 2020. Nah, di sini ada menu upload, ada menu ubah pengkreditan. Seperti apa penggunaannya? Kita akan mencoba gitu. Menu pre-populated ini sangat memudahkan wajib pajak. Karena apa? Karena ternyata wajib pajak ini bisa mengcopy paste langsung ke Excel. Jadi kalau Bapak Ibu peserta webinar ingin mengetahui datanya apa saja sih, ini bisa diblok semua dan di copy paste ke dalam Excel. Ini bisa langsung bisa dilihat datanya. Nah, ternyata dari data yang ditampilkan oleh menu pre-populated itu, PKP ingin mengkreditkan semua. Ingin mengkreditkan semua faktor pajaknya. Apakah PKP harus memilih satu persatu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ini Direktorat Jenderal Pajak memudahkan PKP untuk apabila ingin mengkreditkan seluruh pajak masukan yang ada di menu pre-populated, solusinya adalah PKP tinggal memblok semuanya, semua faktur yang ada di pre-populated ini, dan kita pilih upload. Kita pilih upload. Nanti akan muncul box bertuliskan Anda memilih untuk mengupload 11 faktor pajak masukan. Ini kebetulan saya ngebloknya hanya 11. Faktor pajak masukan yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktor pajak masukan? Kalau kita klik yes, maka kita tinggal menjalankan menu manajemen upload. Tinggal menjalankan menu manajemen upload. Jadi ini sangat memudahkan sekali kepada PKP. Yang pertama adalah kita ulangi lagi adalah PKP dapat memblok seluruh pajak masukan yang ada di menu pre-populated ini dan langsung mengcopy pastekan, itu bisa langsung terlihat. Ataupun kalau seumpama PKP ingin mengupload seluruhnya, maka tinggal memblok seluruhnya dan klik upload. Nah, itu solusinya adalah seperti berikut. Nah, bagaimana kalau seumpama PKP tidak ingin mengkreditkan? Jadi PKP tidak ingin mengkreditkan faktur pajak yang ada di menu pre-populated. Caranya juga sama dengan yang ada di menu upload.
dengan cara memblok faktur yang ingin diubah pengkreditannya. Setelah diblok, maka PKP dapat mengklik tombol ubah pengkreditan. Di sini akan muncul tabel ubah pengkreditan pajak masukan. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Apabila PKP tidak ingin mengkreditkan faktur pajak yang ada di menu pre-populated, maka PKP tinggal memilih yang semula ada di dapat dikreditkan menjadi pilihan yang kedua, tidak dapat dikreditkan. Maka secara otomatis faktur yang ada di menu pre-populated ini akan masuk ke dalam formulir 1111 B3. Jadi seumpama ini PKP ingin tidak mengkreditkan, maka PKP tinggal memilih tidak dapat dikreditkan, klik tombol OK, dan kemudian menjalankan menu manajemen upload di e-faktur. Ini menu pre-populated pajak masukan di e-faktur 3.0. Ternyata Direktorat Jenderal Pajak juga membantu PKP untuk mengunduh faktur pajak pre-populated ini tidak hanya di e-faktur 3.0, tetapi di laman e-faktur web-based. Di laman e-faktur web-based. Kita akan tunjukkan pada PKP ternyata menu download CSV pre-populated pajak masukan di e-faktur web-based ini lebih banyak datanya dibandingkan dengan menu pre-populated di e-faktur 3.0. Nah, apa yang ingin kita tunjukkan adalah tadi kita tunjukkan kepada PKP bahwa untuk masa pajak Januari tahun 2019 di e-faktur 3.0 itu datanya tidak ada. Namun untuk di e-faktur web-based pajak masukan pre-populated pajak masukan untuk masa pajak Januari tahun 2019 itu ada. Sehingga kita menyarankan kepada PKP untuk memanfaatkan data pre-populated pajak masukan yang ada di laman e-faktur web-based. Yang pertama adalah menu ini terdapat di bagian paling bawah. Jadi yang pertama adalah home, yang kedua adalah profil PKP, yang ketiga adalah administrasi SPT, yang terakhir adalah download CSV pre-population. Kita klik menu tersebut yang paling akhir, menu yang paling bawah. Setelah itu kita akan pilih jenis dokumennya. Di sini ada FPM, faktur pajak masukan. Yang kedua adalah menu PIB, pemberitahuan impor barang. Kita ingin menunjukkan menu untuk faktur pajak masukan, sehingga kita pilih yang menu pertama yang kita berikan kotak warna kuning. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan masa pajaknya. Berbeda dengan e-faktur 3.0 di mana pada saat kita memasukkan masa pajak Januari, maka faktur pajak masukan yang ada di menu pre-populated tidak hanya masa pajak Januari, tapi masa pajak lainnya yang sesuai ketentuan perpajakan dapat dikreditkan. Khusus untuk download CSV pre-populated yang ada di dalam e-faktur web-based, ini hanya untuk faktur masa pajak Januari saja. Jadi bedanya di situ. Yang pertama adalah bedanya menu pre-populated pajak masukan di e-faktur web-based dan e-faktur 3.0 adalah untuk e-faktur web-based ini datanya lebih banyak karena Januari tahun 2019 ini ada. Tapi untuk pre-populated pajak masukan yang di e-faktur 3.0 itu Januari 2019 tidak ada datanya. Perbedaan kedua adalah untuk menu pre-populated pajak masukan yang ada di e-faktur web-based, apabila kita memilih masa pajak Januari, maka data pajak masukan yang muncul hanya masa pajak Januari. Berbeda dengan e-faktur 3.0 yang ada di dalam aplikasi e-faktur 3.0. Yang mana kalau kita memilih Januari, maka yang muncul adalah masa pajak Januari dan masa pajak lainnya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dapat kita kreditkan di masa pajak Januari. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masukkan masa pajak Januari. Setelah itu kita masukkan tahun pajaknya, kita coba tahun 2019, terus kita klik tombol unduh. Aplikasi langsung mengunduh file tersebut. File tersebut berbentuk RAR, jadi dibikin RAR. Ini adalah hasil dari unduhan e-faktur web-based berbentuk RAR. Kita ekstrak terlebih dahulu dalam bentuk CSV. Nah, CSV tersebut tidak kita sarankan kepada PKP untuk langsung melakukan double klik atau langsung membuka file CSV karena akan tampilannya akan tidak
bagus atau berantakan. Sehingga cara untuk membuka data ini adalah yang pertama, PKP disarankan untuk membuka blank worksheet atau tampilan baru untuk Excel. Setelah itu PKP dapat memilih pilihan data. Di sini ada pemilihan data. Setelah itu get external data. Kita pilih get external data. Terus kita pilih from text. Jadi kita pilih from text. Setelah itu kita akan diminta untuk mencari atau browse letak CSV yang akan kita buka. Setelah kita browse, nanti akan kita dihadapkan pada pilihan seperti ini. Ada delimited, ada fixed width. Kita pilih menggunakan delimited. Setelah itu kita perlu lihat bahwa ternyata antar kolom di CSV tersebut dipisahkan oleh semikolon atau titik koma, sehingga di langkah selanjutnya kita pilih next. Di langkah selanjutnya kita yang awalnya checklist ini ada di tab, kita pindahkan ke bawah di semikolon. Karena tadi antar data dipisahkan oleh semikolon, sehingga Bapak Ibu bisa melihat yang awalnya ini kurang rapi, dipisahkan oleh semikolon. Setelah kita pilih semikolon, maka dia akan dipisahkan garis-garis ini. Tampilannya lebih rapi. Kita pilih next. Nah, datanya akan seperti inilah. Di sini kita akan memilah ini data yang awal. Jadi kita blok sampai dengan alamat. Kita pilihnya adalah yang teks. Mengapa? Supaya jangan sampai angka, khususnya NPWP ya. Biasanya kalau umpama NPWP lawan transaksi kita adalah 02, 03 gitu. Kadang kalau tidak kita bikin teks itu 0 di depan itu akan hilang. Sehingga kita sarankan untuk yang blok dari kolom awal sampai dengan alamat itu, kita pilihnya pengaturannya adalah teks. Supaya angka-angka 0 yang di depan itu tidak hilang. Sedangkan mulai dari jumlah DP, kolom jumlah DPP sampai terakhir, itu kita pilih, kita bagi. Yang kita blok awal itu kita jadikan teks, sedangkan yang mulai dari general sampai akhir, kita jadi general. Setelah itu kita klik finish. Maka inilah tampilan dari populated pajak yang kita unduh di e-faktur web base. Nah, biasanya kita sarankan kepada PKP untuk melihat ini. Jadi ada beberapa PKP yang ada tax planningnya di mana tidak ingin kompensasi ke masa pajak selanjutnya lebih besar gitu atau menjadi besar gitu karena khawatir akan sanksi kenaikan 100%. Nah, ternyata dari yang hasil kita unduh ini dapat kita edit ternyata. Dapat kita edit yang mana di masa pajak. Seumpama kita tidak ingin mengkreditkan 3 faktur ini di masa pajak Januari, maka kita tinggal ubah saja. Kalau kita ingin kreditkan di masa pajak Februari, maka kita tinggal ubah menjadi 2. Angkanya jadi 2. Kalau seumpama kita ingin mengkreditkan di masa Maret, ubah saja menjadi Maret. Dan apabila kita seumpama ingin mengkreditkan di masa pajak terakhir, yaitu masa pajak April, berarti kita tinggal ubah saja dari angka 1 menjadi angka 4. Nah, ini adalah untuk mengubah masa pajak PKP ingin mengkreditkan. Yang paling terakhir adalah yang di kolom is creditable gitu. Kalau di menu pre-populated pajak masukan di e-faktur 3.0, ubah dari yang dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Menggunakan aplikasi e-faktur web base juga bisa gitu. Dengan cara setelah kita unduh yang bagian kolom paling atau paling akhir yang bertuliskan is creditable ini kita ubah nih. 1 artinya dapat dikreditkan, artinya makan masuk ke formulir 1111 B2. Nah, bagaimana kalau seumpama PKP tidak ingin mengkreditkan, maka angka 1 ini di is creditable ini bisa diubah menjadi 0 sehingga akan otomatis masuk ke dalam formulir B3, 1111 B3 gitu. Inilah perbedaan pre-populated pajak masukan yang ada di e-faktur 3.0 dengan pre-populated yang ada di e-faktur web base. Yang pertama kalau seumpama ingin kita rangkum lagi adalah yang pertama adalah data yang ditampilkan di e-faktur
pada populated pada e-faktur web base gitu, pre-populated pajak masukan pada e-faktur web base itu datanya lebih banyak. Buktinya apa? Buktinya adalah kita bisa mengunduh masa pajak Januari tahun 2019 yang pada saat tadi kita coba di e-faktur 3.0 itu tidak ada. Jadi datanya lebih banyak di e-faktur web base. Yang kedua adalah kalau untuk e-faktur web base gitu, pada saat kita mengunduh masa pajak Januari, maka faktur pajak masukan yang ditampilkan itu hanya faktur pajak Januari. Berbeda dengan menu pre-populated pajak masukan di e-faktur 3.0, di mana kalau selama kita memilih masa pajak Januari, itu tidak hanya masa pajak Januari yang ditampilkan, tapi masa pajak lainnya yang sesuai ketentuan perpajakan dapat dikreditkan. Nah, setelah itu, kalau seumpama Bapak dan Ibu peserta webinar ingin mengupload faktur ini, maka faktur pajak ini dapat diimpor di menu impor e-faktur 3.0. Jadi menu impor di e-faktur 3.0 ini tidak dihilangkan. Jadi Bapak dan Ibu sebagai PKP itu masih dapat menggunakan menu impor pada e-faktur 3.0. Setelah kita mengetahui menu pre-populated, kita akan membahas terkait dengan pemasangan sertifikat elektronik di browser. Caranya seperti apa? Kebetulan yang kita tampilkan ini adalah menggunakan browser Mozilla Firefox. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengklik garis 3 yang ada di samping kanan, terus kita pilih option, Setelah itu Bapak dan Ibu dapat memilih privacy and security, dan kita scroll ke bawah, kita cari yang ada tulisannya sertifikat, Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sebagai PKP yang ingin melaporkan ya dalam satu komputernya ini melaporkan lebih dari satu PKP gitu. Contohnya adalah kami sebagai konsultan gitu. Tidak mungkin kita melaporkan 5 PKP dengan cara menggunakan 2 komputer, yang mana satu komputer diinstal 3 browser, Chrome, Firefox, Microsoft Edge gitu kan ya. Ternyata ini ada solusinya ini, karena banyak sekali pertanyaan dari PKP, bagaimana kalau seumpama PKP ingin melaporkan lebih dari satu PKP gitu, lebih dari satu wajib pajak gitu. Caranya adalah yang defaultnya adalah select one automatically ini diubah menjadi ask you every time. Jadi PKP diminta atau disarankan untuk mengubah menjadi ask you every time. Klik view certificate gitu kan ya. Di sini ada keterangannya bahwa pilih select one automatically apabila browser hanya digunakan untuk pelaporan satu PKP. Jadi kalau cuma ingin melaporkan satu PKP ya udah pilih select one automatically, dan ini defaultnya di sini. Tapi apabila PKP ingin melaporkan lebih dari satu PKP itu, kalau lebih dari satu gitu, ini bisa pilih ask you every time apabila browser digunakan untuk pelaporan lebih dari satu PKP. Setelah itu kita klik view sertifikat. Nah, kita ingin menampilkan gitu. Ini adalah tampilan di komputer saya di mana saya bisa melaporkan lebih dari satu PKP. Ini kita di sini contohnya adalah 4 PKP, ada 4, 1, 2, 3, 4, di mana pada saat kita membuka laman web e-faktur gitu atau e-faktur web base gitu, nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Jadi kita akan diminta untuk memilih PKP mana yang akan kita gunakan untuk pelaporan. Seumpama kita pilih ini, klik, maka kita pilih OK. Gitu. Inilah tampilan pada saat Bapak Ibu ingin melaporkan lebih dari satu wajib pajak gitu kan ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik impor, kita klik OK. Setelah itu kita akan diminta memasukkan passphrase sertifikat elektronik kita. Kita masukkan passphrase-nya, kita klik OK. Setelah itu akan terbuka seperti ini. Nah, jadi terjawab ya, banyak sekali pertanyaan dari PKP yang bertanya bagaimana kalau seumpama ingin melaporkan lebih dari satu wajib pajak atau satu PKP gitu. Maka caranya adalah tadi select every time, ask you every time gitu kan ya. Nah, di sini akan muncul nama PKP yang sesuai dengan sertifikat elektronik yang terpasang di browser. Jadi ini otomatis langsung terlihat, dan di sini PKP diminta untuk memasukkan
Innova atau password akun PKP. Setelah itu kita klik login, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Tampilannya sebagai berikut. Yang pertama kali PKP lakukan adalah masuk ke dalam profil PKP. Di sini PKP wajib menuliskan nama penandatanganan faktur. Kita diminta untuk menuliskan nama penandatanganan SPT. Kita diminta untuk masukkan jabatan penandatanganan SPT dan kita klik simpan perubahan. Setelah itu, tadi kita sampaikan bahwa e-faktur WBS ini menggantikan menu SPT di e-faktur 2.2 gitu kan ya. Ini menjadi menggantikan menu SPT di e-faktur 2.2. Saat faktur pajak masukan maupun pajak keluaran yang sudah diupload gitu kan ya. Yang sebelumnya PKP harus memposting SPT di menu SPT di e-faktur 2.2, menu itu dipindah ke dalam e-faktur WBS gitu kan ya. Maka wajib pajak atau PKP wajib mengklik posting SPT. Kita klik posting SPT. Nanti PKP akan diminta memasukkan tahun pajaknya, kita isi tahun 2020. Masa pajaknya kita isi dengan masa pajak September tahun 2020. Kebetulan ini kita isi 0 atau SPT normal. Kita klik submit. Setelah itu akan ada tulisan proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat. Nah, ini tergantung dari jaringan. Kalau jaringannya cepat, ini langsung muncul. Kalau jaringannya agak crowded, maka perlu menunggu waktu bentar. Kita klik OK. Setelah kita posting, akan muncul SPT yang telah kita posting itu. Nah, SPT yang telah kita posting ini bisa kita hapus ini. Contohnya adalah kemarin kita mendampingi PKP gitu kan, waktu ingin menggunakan menu e-faktur WBS, saya tanya dulu kepada PKP-nya, apakah Bapak Ibu sudah yakin dengan datanya sudah diposting? Sudah katanya. Makanya kita minta untuk klik posting. Ternyata setelah kita buka, datanya nggak ada gitu. Setelah itu saya minta kepada PKP untuk membuka e-faktur 3.2-nya. Ternyata data belum diposting gitu. Belum di-upload maksudnya, belum di-upload gitu. Sehingga postingan yang sudah terlanjur dibuat ini bisa dihapus. Enggak masalah, ini bisa dihapus. Karena ada menu hapus di sini. Jadi Bapak Ibu sebagai PKP jangan sungkan apabila merasa bahwa ada kesalahan dalam penguploadan atau belum mengupload mungkin di pajak keluaran atau pajak masukan dan sudah terlanjur posting gitu, maka kita bisa mengklik tombol hapus. Bisa mengklik tombol hapus. Jadi tidak masalah, bisa dihapus. Dan kalau dihapus bisa posting lagi, tidak masalah itu. Setelah kita posting tadi, kita klik buka, kita klik buka. Setelah itu akan muncul pilihan lampiran detil, lampiran AB, induk gitu. Bapak dan Ibu bisa memilih apa sih formulir yang ingin kita tampilkan. Di sini ada A1 merupakan daftar ekspor, A2 pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri, B1 pajak masukan dapat dikreditkan atas impor, B2 pajak masukan dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri, dan B3 pajak masukan tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas. Kebetulan kita akan mencoba untuk menampilkan pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri ini di formulir 1111 A2. Kita klik tampilkan. Maka akan muncul nih. Pertama adalah nama pembelinya, NPWP, nomor dokumennya adalah nomor faktur pajak yang kita terbitkan, tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN-nya. Ini tampilannya muncul atas formulir A2. Nah, PKP juga dapat mengunduh data ini, tapi dalam bentuk CSV. Nah, apabila ingin mengunduh, maka klik tombol download. Maka PKP dapat mengunduh data yang ada di lampiran 1111 A2 ini ke dalam bentuk CSV. Setelah kita yakin dengan data yang sudah ada, kita akan masuk ke dalam lampiran AB. Kita klik lampiran AB. Di sini ada rekapitulasi penyerahan, ada rekapitulasi perolehan, ada perhitungan pajak masukan dapat dikreditkan gitu kan ya. Ini Bapak dan Ibu bisa cek sendiri gitu. Apabila sudah yakin, maka kita tinggal masuk ke dalam yang paling bawah. Ada menu pernyataan, kita checklist. Setelah kita checklist, kita diminta untuk
mengupload sertifikat elektronik. Maka kita browse, kita cari di mana sertifikat elektronik kita. Setelah itu kita masukkan passphrase. Setelah itu kita klik tombol setuju. Maka akan ada pop-up yang berisi submit SPT lampiran AB berhasil. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka kita masuk ke dalam lampiran induk yang sebelahnya. Jadi awalnya lampiran detail, setelah itu kita masuk ke lampiran AB, kita upload sertifikat elektronik, terus habis itu kita masuk ke dalam lampiran AB. Di sini akan Bapak Ibu bisa cek di penyerahan barang dan jasa, perhitungan PPN-nya, PPN terutang dan lain sebagainya gitu kan. Dan apabila Bapak Ibu sudah yakin dengan data yang ingin dilaporkan, maka tinggal ke dalam yang paling bawah pernyataan, kita klik, terus kita submit, Nanti akan ada pop-up yang menyatakan bahwa berhasil submit SPT induk. Kita klik OK, Nah, di sini nanti ada pop-up lagi, lapor SPT tahun pajak 2020, masa pajaknya adalah September, pembetulan ke 0, status SPT-nya apa gitu kan ya, file lampiran. Nah, yang membedakan dengan pelaporan-pelaporan sebelumnya adalah kita tidak perlu melampirkan SSP. Jadi biasanya kan SSP-nya atau bukti penerimaan negara kita jadikan dalam bentuk PDF, setelah itu kita upload. Ini tidak perlu mengupload SSP atau bukti penerimaan negara. Nah, file lampiran ini untuk apa sih? Ini hanya untuk dokumen tertentu seperti daftar penjualan mobil. Seumpama PKP-nya adalah bergerak di bidang penjualan mobil, maka di sini ada kewajiban untuk melampirkan data penjualan mobil tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu hanya hal-hal tersebut yang bisa dilampirkan. Tapi untuk bukti penerimaan negara SSP tidak perlu dilampirkan. Setelah itu kita klik lapor. Maka akan muncul pop-up proses lapor SPT berhasil. Kita klik OK. Setelah itu akan muncul di sini, lihat BPE. Sini akan muncul lihat BPE. Bapak Ibu PKP dapat mengklik lihat BPE, maka akan muncul seperti ini tampilannya. BPE. Ini adalah BPE-nya. Nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, masa pajak gitu kan ya. Dan BPE ini bisa dicetak dalam bentuk PDF. Ini salah satu kemajuan, biasanya kita print screen biasanya kan, dikirim via email atau di DJP online-nya kita print screen gitu. Sekarang kita bisa cetak PDF-nya. Jadi kita klik cetak PDF. Setelah itu ada menu baru di sini, ada menu cetak SPT. Ada menu cetak SPT di sini. Kita akan mencoba. Seumpama kita klik cetak SPT, maka SPT-nya akan terunduh, dan SPT yang kita unduh ini hanya untuk SPT induk dan formulir 1111 AB. Nah, inilah contoh apabila kita mengunduh SPT masa PPN kita di aplikasi itu. Baik, terima kasih. Pas 1 jam. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sofi. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Hermawan yang telah memberikan pemaparannya.